Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernah mendengar kata DBD atau demam berdarah denggi? Pasti sudah nggak asing lagi kan? Atau mungkin putra-putri Anda pernah menderita penyakit ini. Ya, penyakit demam berdarah denggi ini ditularkan oleh nyamuk meskipun dia disebabkan oleh virus. Dan nyamuknya sudah kita kenal dengan nama Aedes aegypti. Kadang suka bingung ya, kalau anak sedang sakit DBD apa yang mesti kita lakukan ya. Tapi jangan khawatir, sebetulnya ada langkah-langkah pertolongan pertama yang orang tua bisa lakukan ketika anaknya menderita demam berdarah denggi. Kita bahas yuk di Hi Doc Ina Health bersama saya Dr. Ida Savitri, spesialis anak konsultan. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, benarkah demam berdarah sendiri memiliki beberapa jenis? Yaitu demam denggi, demam berdarah denggi, dan denggi shock syndrome. Apa sih bedanya? Nah, ini sekalian kesempatan untuk saya meluruskan ya. Jadi sebetulnya istilah yang tepat itu adalah infeksi denggi. Sebagai pembanding saya pakai kasus COVID ya. Jadi kita tahu kan kalau penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, kalau orang terkena infeksi dari virus ini disebut sebagai COVID-19 dan gejalanya bermacam-macam, dari yang ringan kita sebut OTG, kemudian yang sedang atau yang berat. Nah, sebetulnya infeksi denggi, jadi yang benar adalah infeksi denggi. Infeksi denggi juga seperti itu, dia menyebabkan gejala yang bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan sering kita sebut sebagai demam denggi. Gejalanya mulai dari demam, mungkin nyeri otot, nyeri sendi, ya mungkin ada mual, ada muntah. Tetapi pasiennya mungkin tidak membutuhkan perawatan yang spesifik atau di rumah sakit. Nah, kalau penyakitnya bertambah berat, maka dia dikatakan sebagai demam berdarah denggi atau yang kita sering sebut sebagai DBD. Jadi DBD sebetulnya bagian dari klasifikasi beratnya penyakit atau infeksi denggi. Pada pasien dengan demam berdarah denggi biasanya memang tidak bisa dirawat di rumah karena membutuhkan pemberian cairan secara infus ya. Jadi harus dirawat. Nah, mereka yang berkembang menjadi sangat berat bisa mengalami yang disebut sebagai shock. Dan itu diberi nama denggi shock syndrome. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa meluruskan ya istilah yang sebetulnya agak kurang tepat. Jadi DBD itu hanya sebagian kecil dari derajat beratnya penyakit. Yang betul adalah infeksi virus denggi. Begitu. Ada pertanyaan lagi ya. Hai dok, ponakan saya dulu mimisan terus. Setelah dicek ternyata kena demam berdarah denggi. Lalu apa sih tanda gejala yang khas saat anak terkena DBD lainnya? Nah, jadi yang benar sekali lagi infeksi denggi ya. Anaknya mimisan. Jadi, apakah mimisan selalu terjadi pada semua anak yang terinfeksi virus denggi? Jawabnya tidak. Jadi gejalanya selalu dimulai dengan demam. Ya, jadi kenaikan suhu badan yang normalnya misalnya 36,5 sampai 37,5, tiba-tiba suhu anak bisa meningkat sangat tinggi sampai 38 atau 39. Jadi dimulai dengan demam, kemudian ada diikuti gejala-gejala seperti pusing gitu ya. Anaknya jadi rewel karena dia pusing, nggak mau bangun, maunya tidur-tiduran terus ya, atau sakit-sakit badannya. Jadi kalau yang mudah untuk ibu-ibu gitu ya, mengetahui apakah ada gejala tadi ya nyeri otot, nyeri sendi, kalau anaknya nggak mau ngapa-ngapain, kemudian dia minta dipijitin, nah itu tandanya dia sebetulnya merasakan nyeri di seluruh tubuhnya, yang tadi ototnya ataupun di tulangnya. Sebagian lagi
ada yang mengeluh mual ya atau muntah. Nah, ada juga sebagian yang disertai dengan tanda perdarahan, di antaranya betul memang mimisan. Tetapi tanda perdarahan ini juga tidak hanya mimisan, kadang hanya dalam bentuk ada perdarahan atau bintik-bintik kecil, bintik-bintik kemerahan di kulit, ada yang mimisan, ada juga yang gusi berdarah. Jadi gejala-gejala tersebut tidak semuanya harus keluar ya. Kadang-kadang hanya demam dan sakit kepala atau mual. Tapi anak lain mungkin dengan demam, ada muntah ya, atau mungkin ada perdarahan. Jadi gejala yang utama adalah demam, kemudian nyeri-nyeri ya, disertai kemungkinan perdarahan. Betul bahwa mimisan tidak selalu menjadi tanda dari demam berdarah denggi. Bahwa pasien dengan demam berdarah denggi ada yang mimisan, betul sekali. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Hai dok, adakah pertolongan pertama yang bisa orang tua lakukan untuk anak pada saat kena demam berdarah denggi? Tentu saja pertolongan pertama sangat penting ya, karena ini juga nanti akan memberikan dampak bagi perjalanan penyakit demam berdarah denggi ya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa gejala utamanya adalah demam. Nah, sebetulnya demam ini yang menyebabkan anak menjadi tidak nyaman, nggak mau minum, rewel, apalagi kalau disertai dengan mual atau muntah, dia akan semakin nggak aktif. Jadi orang tuanya jadi khawatir ya, sudah demam, nggak mau minum, muntah ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu saja upaya untuk menurunkan suhunya. Dengan cara apa? Kita berikan kompres ya, kompres hangat yang bisa kita tempelkan di ketiak anak atau di dahi. Kemudian jika suhu tubuhnya mencapai 38 atau lebih, harus diberikan obat penurun panas, karena pemberian kompres saja mungkin tidak akan segera menurunkan suhu tubuh, sehingga harus diberikan obat penurun panas. Orang tua, ibu-ibu di rumah harus tahu ya, bagaimana memilih obat penurun panas yang paling aman untuk anak. Jadi usahakan ketika kita memberikan obat penurun panas yang isinya adalah paracetamol. Nah, kita berikan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badannya. Jadi kalau misalnya berat badan putranya 20 kg, kita berikan 200 mg. Nanti kita lihat di takarannya itu kira-kira 1 sendok takar atau 1,5 sendok takar ya, seperti itu. Kemudian apalagi kita berikan minum ya, karena pada saat suhu tubuh yang meningkat, yang tinggi, apalagi kalau nggak mau minum, maka akan ada risiko anak mengalami kekurangan cairan. Nah, orang tua harus memberikan minuman yang lebih banyak daripada kebutuhan sehari-harinya. Seberapa banyak? Ya kira-kira 2 kali lebih banyak dari kemampuan minum sehari-harinya, begitu ya. Apa saja yang boleh diberikan gitu? Apakah boleh memberikan air putih, susu, teh gitu ya, jus buah ya. Prinsipnya semua cairan boleh diberikan ya, apa yang masih bisa diterima oleh anak. Kalau anaknya senangnya pengennya air putih, berikan air putih. Kalau misalnya inginnya susu, berikan susu ya, sebanyak yang mereka masih bisa terima. Nah, dosisnya takarannya kecil-kecil aja, sedikit-sedikit tapi diulang terus sampai kita lihat apakah dengan pemberian kompres, kemudian pemberian minum dan obat penurun panas ada perbaikan atau tidak. Kalau tidak ada perbaikan, maka jangan ditunda. Mungkin dalam waktu 2 kali 24 jam setelah kita usahakan pertolongan pertama belum membaik, kita harus bawa anak ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu? Nah, sekarang sudah paham kan terkait pertolongan pertama yang bisa kita berikan kalau anak menderita demam berdarah denggi. Namun mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya. Untuk itu ingat, lakukan gerakan 3M+ ya, untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai penular virus demam berdarah.
share video ini agar lebih bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya Dr. Ida. Pamit, sampai jumpa.